Dan pemirsa, di segmen Kemuliaan Ramadan kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat-lihat jejak-jejak peninggalan Islam di Provinsi Banten. Ya, Banten provinsi yang berada di ujung barat Pulau Jawa ini sejak dahulu dikenal sebagai wilayah yang kental akan nuansa keislamannya. Dan seperti apa jejak-jejak Islam di Banten? Ini dia informasinya untuk Anda. Banten, salah satu wilayah di Indonesia berpaham agama Islam yang begitu kuat. Sejauh mata memandang, setegas telinga mendengar, suasana religi akan keislaman begitu terasa. Islam bagi warga Banten yang mayoritas Muslim bukanlah status agama semata, melainkan sebagai identitas jati diri seorang hamba Allah dan pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang teguh dengan keimanan dan ketakwaan, sebagaimana semboyan Provinsi Banten. Pemahaman Islam warga Banten saat ini tidak terlepas dari nama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin dalam proses Islamisasi di Banten. Terletak di jalur perdagangan internasional, Sunan Gunung Jati yang merupakan sekutu kerajaan Islam Demak melirik Banten sebagai wilayah strategis untuk penyebaran agama Islam. Orang banyak salah paham bahwa wali yang sebagian dari mereka itu sebenarnya kan saudagar, pedagang. Artinya pedagang yang juga dia seorang ulama. Nabi sendiri kan seorang saudagar. Dia seorang nabi, seorang rasul, seorang yang alim gitu. Bayangkan, katakan prototipe ideal dari saudagar-saudagar yang kemudian kita sebut dengan Wali Songo itu sesungguhnya mereka wali, ulama yang saudagar, yang mengerti betul bagaimana cara melindungi kepentingan bisnisnya, begitu. Dan menurut hemat saya secara pribadi, Kesultanan Banten itu tidak hanya kepentingan politik, tentu saja kepentingan dakwah, tetapi juga kepentingan mengamankan kepentingan ekonomi yang konon katanya sesungguhnya Wali Songo itu mereka adalah CEO, saudagar-saudagar sukses yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara sambil mengamankan kepentingan mereka yang terus diganggu oleh pedagang-pedagang Eropa dari Spanyol, dari Portugis begitu. Di wilayah pesisir utara yang disebut Banten Lama inilah, Sunan Gunung Jati memerintahkan pembangunan keraton usai Maulana Hasanuddin mengalahkan penguasa Banten Girang yang seorang Hindu di tahun 1525 Masehi. Bergelar Sultan Maulana Hasanuddin, ia memimpin kesultanan di Keraton Surosowan dan gencar menyebarkan agama Islam. Mulai dari wilayah pegunungan di selatan hingga pesisir utara Banten. Ya, memang masuk Islam ke Banten sengaja dilakukan oleh seorang yang besar, ya, Syarif Hidayatullah, yang ditugaskan oleh Sultan Demak untuk mengislamkan penduduk daerah Banten yang saat itu masih beragama Hindu-Buddha, karena memang Banten masuk di wilayah kerajaan Pajajaran. Jadi otomatis mereka umumnya beragama Hindu-Buddha. Silakan yang baru nyampe disiapkan dulu. Menyebarkan ajaran Islam menjadi hal yang wajib dan melekat di setiap diri penghuni kesultanan. Ajaran Islam terus disebarkan hingga kepemimpinan Sultan Maulana Yusuf yang mampu menaklukkan Pajajaran dan memutus regenerasi tahta kerajaan Hindu tersebut. Kemudian Sultan Maulana Muhammad hingga akhirnya seluruh penduduk Banten memeluk Islam. Banten pun berjaya di bawah kepemimpinan Islam, puncaknya di masa Sultan Ageng Tirtayasa. Selama 3 abad, Banten berjaya di bawah ajaran Islam.
Banten kuat di segala bidang, tidak hanya agama, tapi pemerintahan, politik, ekonomi, pertahanan, hingga budaya yang bernafaskan Islami. Yang berawal dirintis oleh Sultan Maulana Hasanuddin sebagai Sultan pertama, mendirikan masjid, keraton, kemudian melakukan melaksanakan pemerintahan di Banten, kemudian dilanjutkan oleh Sultan kedua yang juga ingin lebih mensejahterakan rakyat Banten, sengaja membuka lahan-lahan pertanian dengan sistem pengairan, ya, kemudian mendirikan pusat pendidikan agama Islam, ya, kemudian juga sampai bisa menaklukkan kerajaan Pajajaran pada tahun 1579. Itu pada zamannya Sultan kedua. 1580 beliau wafat, diganti oleh Sultan ketiga, yang juga punya catatan penting, yaitu terbitnya mata uang di Banten, kemudian datang pertama kali orang Belanda, armada dagang maksudnya, ya, itu ke Banten, kemudian kembali lagi ke Belanda, ke negaranya, kembali lagi ke Banten pada saat Sultan keempat, dan seterusnya. Nah, pada zaman Sultan keenam itulah Banten mengalami zaman kejayaan. Semua bidang sudah betul-betul maju sampai beliau sempat mengirimkan 2 duta besar ke Inggris, ya. Nah, kemudian juga terkenal sebagai musuh besar Kompeni Belanda. Beliau terkenal juga salah satu Sultan Banten yang mendapat gelar pahlawan nasional. Itu Sultan Agung Tirtayasa. Kejayaan ini tidak terlepas dari kaderisasi ahli dakwah Islam yang dilakukan Sultan Maulana Hasanuddin beserta ulama di Banten melalui lembaga pengajaran dakwah pertama di zamannya yang terpusat di Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, tak jauh dari Kompleks Banten Lama. Itu tadi katakan dia di samping lembaga politik juga lembaga dakwah, lembaga yang memang punya misi untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Tentu saja harus ada lembaga think tank yang katakan secara sistematis memang melakukan pengkaderan katakan ulama atau santri yang mereka memiliki kualitas pemahaman terhadap Islam persis seperti generasi sebelumnya, bahwa Kasunyatan adalah sebenarnya lokus pendadaran. Di Masjid Kasunyatan yang kini menjadi masjid tertua yang masih berdiri kokoh di Banten inilah, sejumlah ulama dari Jazirah Arab didatangkan Sultan untuk melahirkan para ahli dakwah. Salah satu ulama besar di masjid ini adalah Syekh Abdul Syukur dari Makkah, yang makamnya bisa kita temui di Komplek Masjid Kasunyatan. Ya, seperti itu guru-guru para sultan lah, atau istilahnya pertama yang ada pesantren di Kasunyatan tuh beliau lah, Syekh Abdul Syukur, ya, untuk memberikan ilmu-ilmu agama kepada orang Banten umumnya ditempatkan oleh Sultan Hasanuddin di Kasunyatan ini. Terbukti, banyak ulama-ulama besar lahir di abad-abad berikutnya. Pusat Kajian Ilmiah Bantenologi mencatat, di abad ke-19 hingga ke-20, Banten memiliki 300 ulama besar. Kemudian ada namanya lembaga pengajaran Islam di Kasunyatan. Itu lembaga pengajaran untuk kaum bangsawan di Banten. Dan umurnya setua dengan umur kesultanan. Dan tradisi pengajaran ini dijaga kuat. Tradisi pengajaran agama, pemahaman teks-teks suci, kemudian juga pengajaran Islam dengan standar dan kualitas yang cukup, kalau kita sebut sekarang, membanggakan. Bayangkan misalnya ada ulama abad 18, Abdullah bin Abdul Qohar. Karya-karya ulama dari Banten ini tersebar luas sampai ke Mindanao, Patani, Marawi City, kalau Malaysia, Singapura,
semua daerah di Nusantara itu masyarakat Muslim di sana membaca teks karya Abdullah bin Abdul Qahar. Itu di abad 18. Di abad ke-19 tentu orang tahu semua ada seorang mahaguru yang paling produktif dari Nusantara, itu dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia menulis kitab kuning untuk setiap disiplin ilmu yang diajarkan di pesantren. Tidak ada satupun disiplin ilmu yang diajarkan di pesantren yang tidak dia tulis buku ajarnya. Dan itu masih dicetak ratusan kali sampai sekarang, dari tahun 1850 sampai sekarang. Bagi masyarakat Banten, waliullah dan ulama menjadi sosok yang sakral. Mereka laksana personifikasi dari nilai-nilai ajaran agama Allah. Tahun 1945 hingga 1949, ulama memiliki peran sentral dalam pemerintahan di Banten, seperti menjadi wedana, camat, residen, bahkan bupati. Islam dan Banten bagaikan keterikatan yang tidak dapat terpisahkan. Lebih dari 96% penduduk Banten merupakan pemeluk agama Islam. Ini menjadi salah satu bukti dari keberhasilan pemimpin-pemimpin Islam atau sultan di Banten yang memang memiliki garis keturunan dari para wali dan juga Rasulullah. Dan ini merupakan bukti dari keberhasilan mereka menyebarkan agama Islam. Dan Banten akhirnya tidak hanya menjadi negeri 1000 santri, tapi juga Banten menjadi bumi dari para wali. Karena dari Bantenlah para ulama besar dan berpengaruh lahir di bumi ini. Banten di abad ke-21, Islam diejawantahkan dalam metode yang berbeda-beda seiring keterbukaan zaman. Namun, apapun bentuknya, nafas Islami masih berhembus kuat di Banten. Jumlah pesantren itu menurut saya cenderung meningkat ya, apalagi seiring dengan fenomena transformasi pesantren tradisional salafi menjadi pesantren modern. Artinya apapun namanya, berarti keinginan kuat untuk melestarikan pengajaran Islam seperti yang diterima oleh para pendiri dan dari para gurunya, berarti kan masih tetap kuat gitu. Jejak Islam para ulama tidak hanya menjadikan Banten sebagai pusat pendidikan dan budaya Islam, tapi juga sebagai destinasi wisata religi. Jejak mereka tersebar di seluruh penjuru Banten. Ada beberapa titik penziarahan yang memang mesti dilakukan, karena untuk khusus Banten saja itu ada Banten Lama, makamnya Sultan Hasanuddin. Setelah itu dilanjut dengan Maulana Yusuf, anaknya Kesultanan. Dari Maulana Yusuf dilanjut ke Cikaduen, Pandeglang, Syekh Mansur, dan dilanjut lagi dengan Syekh Nawawi di Caringin. Jadi ada beberapa titik memang yang rutin dikunjungi oleh pengunjung, baik di dalam Banten sendiri maupun di luar Banten, seluruh Indonesia. Yang kami tahu dari sumber dan pernah berkunjung beberapa kali ke tempat ini, emang terfokusnya di Banten Lama semuanya, termasuk salah satu adalah Kasunyatan dan Kenari. Sultan Kenari itu salah satu makam atau masjid kuno pada masa Kesultanan. Kemudian menyebar itu di Serang juga ada, tapi yang lebih terkenal itu setelah masa Kesultanan itu adalah di Tenara, Syekh Nawawi. Data Dinas Pariwisata Provinsi Banten mencatat 11 juta pengunjung dari seluruh Indonesia silih berganti menziarahi jejak para ulama di Banten. Banten Lama dengan makam Sultan Maulana Hasanuddin dan Masjid Agung Banten, makam Sultan Maulana Yusuf di Kasunyatan selalu menjadi daya tarik utama wisata ziarah di Banten, terlebih menjelang dan di bulan suci Ramadan.